Iya kasihan. Karena ayah di mana? Maksudnya ayah kan banyak kerjaan waktu itu. Terus itu soal pertanyaan yang di bawahnya lagi apa? Ya keberanian, kejujuran. Oh, bahas sisi karakter kayak keberanian, kejujuran, dan lain-lain ya, yang mana pasti faktor utama adalah lingkungan keluarga. Keberanian, kejujuran, dan lain-lain. Lebih ke berarti karakter Dalam ya dalam Dalam kehidupan. keberanian. Berani. Ya kalau misalnya dari keberanian tuh ya faktornya dari ini sih, dari lingkungan kita sendiri, dari kayak cara parenting orang tua itu balik lagi ya, parenting orang tua tuh penting dalam mendidik kayak karakter keberaniannya, kejujurannya. Jadi kan kalau misalnya kita lagi bohong nih, otomatis kita langsung kayak dipukul gitu kan. Jangan bohong lagi gitu-gitu. Itu yang ngebangun kita kayak takut, apa ya, yang ngebangun rasa fear, rasa takut untuk bohong gitu. Mungkin dari situ. Iya. Rasa takut untuk berbohong. Nggak takut untuk berbohong. Jadi misal kayak, Jadi memaksa kita untuk jujur. iya, memaksa kita untuk jujur. Tapi menurutku ya, impact buruknya dari situ tuh kita malah apa ya? Malah lebih banyak bohongnya justru. Ya justru kan berkembalikan akhirnya. Iya, justru berkebalikan. Berkembalikan. Orang tua kan mikirnya kan buat anaknya gak bohong lagi kan. Ya. Tapi justru kebalikan dari situ. Justru malah makin pinter bohong. Makin pinter bohong. Makin pintar bohong karena ya rasa takut yang mereka bangun itu. Gimana nih cara benernya buat bohong? Nah, jadi orang tua kan pengennya kan kayak anaknya nggak pengen bohong, gitu kan, nggak pengen bohong, nggak bohong, nggak berbohong. Gak Tapi karena anaknya, karena anaknya sendiri yang takut buat kayak kalau misal aku melakukan kesalahan terus aku ngomong jujur, apa gak makin digebukin ya? Betul. Nah, justru dari situ. Nah, ini aku nggak tahu ya, kebanyakan orang tua tuh setiap kita ngelakuin hal, misal kita ngelakuin kesalahan nih, terus kita berani untuk jujur, aku tadi ngelakuin kesalahan ini. Loh, kapan kamu? Padahal kita jujur. Padahal kita jujur lagi. Sedangkan kalau misal bohong kamu juga. Kamu bohong. Oh itu gimana gitu loh. Terus tahu nggak, ini meme yang di TikTok biasanya, istrinya Pika Ambon, tahu yang jual pisang, istrinya suaminya Pika Ambon. Pika Ambon yang ini loh, yang jual pisang mahal banget. Pinkan Mambo. Itu Pika Ambon. Pika Mambo. Pika Mambo. Itu. Pinkan Mambo. Tahu kan, suaminya Pika Mambo. Pinkan Mambo. Pinkan. Oh iya, suaminya Pinkan Mambo. Iya. Iya kan? Tahu ya stikernya yang dibuat meme. Jadi dia tuh kayak yang lagi teriak gitu, terus di atasnya ada WNI seumur hidup. Semua itu lucu banget anjing. WNI seumur hidup tidak. Tapi kebanyakan ya itu orang tua di Indonesia seperti itu. Yap. Ya makanya Mereka kan, pengennya ini itu, tapi sedang kita ngelakuin hal yang mereka mau, malah salah, tetap salah di mata mereka gitu. Kurang riset parentingnya sih, cara parentingnya Tuh. benar. iya nggak sepenuhnya kayak gitu karena Nggak termasuk ya Kak, aku keterbukaan informasi kan juga masih Iya. minim waktu itu. iya termasuk di lingkup Iya, kan pedesaan gitu loh. Kurang riset karena ininya apa Iya, memang terbatas. Mereka nggak terlalu ngikutin ilmu Terbatas. parenting. Ya kan akhirnya lebih ke bagaimana biasanya masyarakat di sekitarnya kayak gitu kan. Iya. Ini contoh misalnya ibunya dulu kayak gini. Tapi rata-rata setiap generasi itu pasti menjauhi cara parenting orang tuanya. Misal generasi apa? Generasi perang. Pasti kan karena keterbatasan. Atasnya Ibu Nana ya. Generasi perang itu kan gimana supaya hidup cukup, makan bisa makan hari itu alhamdulillah kan. Sekedar mungkin makan ketela ya alhamdulillah. Jadi jangan merengek ketika nggak bisa makan daging gitu. Jadi kalau misal anak lagi makan daging mungkin dipukul.
pengen daging gitu. Mungkin dipukul pada waktu itu. Atau lagi ngelakuin apa, atau pasti didikannya keras banget. Karena untuk menciptakan rasa aman, karena pada waktu itu lingkungannya juga gak aman kan. Di generasi berikutnya nggak sekeras itu akhirnya. Generasi berikutnya nggak sekeras itu. Sampai ke generasi berikutnya pun udah gak bakal sekeras Ibu Nana. Iya emang nggak sekeras gimana. Hestin itu nggak sekeras Bu Nana. Hestin aku nggak tahu lah, nggak pernah tahu bila Hestin tuh mukul anak-anak. Nggak pernah tahu aku. Pak Dejat nggak pernah tahu aku mukul anak-anaknya, kecuali anak-anaknya itu salah wis kebangetan, nggak pernah tahu. Padahal parentingnya orang tuanya keras kan dulu. Setiap generasi pasti belajar, dan kalau di media sosial itu aku nggak mau anakku merasakan apa yang aku rasakan, kan? Iya. Nah, stigma itu akhirnya umum di masyarakat. Dan aku yakin kita juga bakal lebih riset dalam mendidik anak kalau kita punya anak. Kalau aku sendiri, aku punya beberapa teman yang sudah punya anak, masih bayi-bayi baru lahir, itu mereka riset banget, beli buku, baca parenting yang ada di media sosial tuh parentingnya gimana diterapkan, terus baca artikel, baca konten-kontennya dokter anak. Mereka lebih mau prepare gitu. Nah, perbedaan generasi itu pasti menciptakan pola pikir parenting yang juga berbeda-beda. Nah, masalah tadi kejujuran. Nah, itu memang karakternya Asia Timur ya. Karakter orang-orang Timur itu pasti kayak gitu. Kamu tidak juara 1, plus. Kamu tidak bisa matematika, plus. Kamu gambar-gambar toh, plus. Iya, nggak boleh gambar-gambar ya. Oh, gambar-gambar toh gak sinau, ceplos. Gambar-gambar toh gak belajar, ceplos. Main terus, ceplos. Gak main, ceplos. Ceplas. Jadi serba salah gitu ya. Nah, memang Dan itu yang aku gak suka itu kayak cara didik orang tua, terutama di Indonesia ya. Itu kayak mereka orang tua itu mau apa yang mereka mau, bukan anaknya mau. Setelah aku lihat dari parentingnya orang-orang Barat, itu kan pasti lebih mengutamain dari anaknya berbakatnya dari kecil tuh apa, itu kan dilihat kan. Perkembangan tuh gimana, bukan dari mereka sendiri yang mereka mau gitu. Tapi dilihat latarnya, rata-rata kan orang Timur itu kan wilayah terjajah. Wilayah terjajah dan mendapat diskriminasi yang parah di dunia internasional kan, orang-orang Asia, orang-orang Timur. Mungkin itu yang menyebabkan mereka akhirnya memiliki suatu perasaan atau kepercayaan, kamu harus jadi ini, kamu harus gini, kamu harus jadi dokter, kalau nggak jadi dokter kamu nggak kaya, kamu harus kuliah, harus sarjana, kalau kamu nggak sarjana kamu nggak kaya. Karena di lingkungan menciptakan hal yang seperti itu, mereka ditindas oleh orang-orang yang ini, orang-orang yang di atas ini. Orang-orang yang pintar. Jadi bukan ditindas ya, mereka merasa dirinya itu hidup mereka itu tidak beruntung daripada orang-orang yang di atas ini. Orang-orang Barat gitu tadi. Apalagi kita kan bekas orang-orang terjajah kan. Bekas orang-orang terjajah, dijajah oleh orang-orang yang katanya berpendidikan gitu kan. Rapi. Ya kan, rapi. Terus makannya gitu. Jadi makanya timbul, kalau berpakaian yang rapi, kamu harus kerja di perkebunan, kamu harus jadi mandor. Itu menciptakan, nah itu bertujuan agar menghilangkan pola lama, menghilangkan suatu situasi lama yang itu tidak sama sekali nyaman
bagi generasi itu. Makanya aku menjadi nggak heran lagi ketika masyarakat timur di guyonannya Cina itu kan ada stand up komedian dari Amerika tuh yang dia itu latar belakangnya dari Asia, Cina kayaknya. Dia ngejok-joknya gini. Apa? Aman. Joknya itu gini. Oh, kalian ya apa sih? Oke. Lali aku. Dikit. Misal gini loh, apa? Oh iki apa? Mental health. Mental health. health. Mental health. Apa itu mental health? Health. Iya, mental health. Apa itu mental health? Yang di jokesnya itu Dikat. dikat. Teng. Lu nggak sih stiker kelinci nyekel jam waktu ya? Nanti cantumin ya. Aku lali joke, tapi intinya itu kayak kalian orang barat memperhatikan mental health. Apa itu mental health? Yang aku tahu Dikat. Yang aku tahu nanti langsung dikasih video TikToknya. kayak misal belajar juara 1. Kan itu stigma umum deh dunia Asia, apalagi Cina ya. Cina, Jepang, mereka kalau nggak juara 1 kan, kalau nggak mendapat predikat juara ya, kan depresinya kan bisa sampai Pokoknya bunuh yang penting diri, kan? sukses gitu anaknya. Kalau nggak keterima sama universitas ini kan sampai. Iya. Makanya kan banyak kasus bunuh diri karena gagal di dunia pendidikan. Itu karena ya itu, makanya deh kalau kalian baca webtoon Korea Korea ya. kan, pasti ada satu karakter anak Yep. yang itu dikekang sama orang tuanya, nggak boleh main, Di drakor juga gitu. ya kan, nggak boleh main, nggak boleh keluar rumah, pulang belajar harus les, pulang les harus belajar, pulang sekolah harus les, pulang les harus belajar. Lagi. Ya kan? Pasti ada karakter anak yang kayak gitu yang ujung-ujungnya jadi antagonis. Iya Ya nggak? lagi. Atau dia menjadi karakter yang dikonstruk jadi superhero nanti. Ya nggak? Atau enggak bunuh diri. Atau nggak bunuh diri, True dibully. Beauty. Second lead ceweknya. Kan kayak gitu, dikekang buat pinter. Apa ini? Drakor. Iya, True Nggak tahu. Beauty. True Beauty. Oh, True Beauty. Iya. Oh, True Kan Beauty. dari webtoon itu. The Secret of Angel. Hmm. Apa itu? Siapa? Second lead ceweknya. Juga Yung. Second lead cewek. Second. Ini maksudnya karakternya siapa? Itu temennya juga. Temennya Temennya juga Yung. Jukyung. Oh. Yang cantik itu. Ya nggak sih? Itu juga nggak sih? Ya lupa. Ya, lupa. Ya, Itu itu. loh Bunuh pokoknya. diri dia. Enggak. Dikekang buat pinter. Iya, terus jadi apa? Antagonis. Ya kan? Villain. Iya. Ya pasti kayak gitu. Dan kenapa dia lebih freedom terhadap katakanlah parenting atau di dunia pendidikan, ya karena mereka sudah ada dalam tahap nyaman. Jadi kamu jadi dokter nggak penting lagi, karena jadi apapun bisa kaya kok di sana. Di sana itu. Kalau di Asia, kita masih mengalami loh. Oh, aku paling enggak mengalami. Kalau ada satu kepercayaan kalau mau jadi kaya jadi dokter. Jadi makanya banyak sampai angkatanku itu banyak yang pengen jadi dokter semua. Stigmanya gitu. Atau kalau pengen sukses jadi polisi. Atau kalau pengen sukses jadi tentara. Atau kalau pengen sukses jadi PNS. Kalau PNS itu di generasi bunda itu. Kalau mau sukses harus jadi PNS. Itu di Asia. Itu di stigma kayak gitu karena memang
Di karir itulah posisi nyaman. Kalau di barat udah enggak. Kamu nggak jadi dokter, bisa kok kaya. Kamu jadi pelukis, bisa kok kaya jadi pelukis. Kalau di sini, aku mau kuliah seni, ceplas. Aku mau kuliah seni, ceplas. Aku mau melukis, ceplas. Buat apa melukis? Kamu harus jadi polisi. Soalnya biar mereka bisa banggakan gitu loh di Satu, circle-nya Biar mereka. aman, satu itu. biar aman. Kedua, biar aman. Hidup Iya. dari anaknya itu aman. Kan dapat Dapat pensiunan, pensiunan, dapat uang. gajinya Iya, maksudnya stable. biar kalau semisal tetangganya itu anakku udah ini udah polisi tahu. Misalnya ini anakku dokter tahu. Anak kamu apa? Anakku buka pameran di Eropa. Hah? Pameran di Eropa? Bukan polisi. Enggak buka pameran di Eropa. Anak saya polisi. Anak saya polisi. Iya. Oh. Kalau di barat, kamu bisa jadi apa aja. Dan nyaman kok, aman kok. Ditunjang kok. Sebenarnya orang tua yang di Indo nih cuma pengen tuh anaknya tuh aman aja, gajinya, after pensiunnya. Nah itu makanya cara didik nyambung dari kejujuran tadi ya. Makanya kenapa kok dunia barat lebih apa namanya mengedepankan freedom atau free will dari anak-anak itu ya karena ya itu tadi. Kamu bisa boleh kok belajar apa aja. Bahkan katanya di salah satu negara atau Finlandia kan Kenapa? anak-anak kan nggak diwajibkan untuk belajar banyak hal. Jadi kamu minat di mana nih? Kamu sukanya matematika, nanti ada kelas khusus matematika buat mereka. Karena bisa diproses lah kalau salah. Kamu suka biologi, ada kelas khusus nanti di biologi. Kamu suka apa? Suka seni, Iya. nanti ada pelatihan khusus di. Tapi aku lihat sekarang tuh udah mulai itu tau nerapin itu. Sekarang udah banyak kan kayak les gambar. Yo, Udah banyak banget les gambar, sumpah. les gambar, terus Aku lihat di TikTok tuh orang tua tuh pada ngelesin anaknya gambar. ya musik. Ya musik semuanya. Kalau Tapi kita kan dulu gambar gak dibolehin Oke, ya. yang dilesin gambar dia pasti anak orang kaya. Ada dalam titik, ya itu tadi sekali lagi ada dalam tahap hidup yang nyaman. Ya, orang tuanya nggak takut anaknya mau jadi apa terserah. Soalnya ada wasiat nanti buat kamu ini tanah 5 hektar. Iya lagi. Ini tanah 5 hektar buat kamu, aman. Berarti yang ngakak-ngakak tuh sebenarnya biar hidupnya anak-anaknya tuh nyaman aja, ya kan? Apalagi konglo-konglo, ini ada tanah di PIK 300 hektar. Ini ada emas 10 kilo, ada Bitcoin. Aman. Iya. Kalau di lingkungan kita mau belajar gambar, Cepet. Les. itu tadi. Apa lagi tadi? Keberanian. Keberanian ya. Kejujuran menjawab nggak? Jawab ya. Akhirnya Jawab. kenapa? Kalau kita lihat di media sosial kan banyak tuh kan cara parenting anaknya lagi numpain kopi, tidak dimarahin. Oh, ayo kita kerjakan bareng-bareng. Iya, buat dikasih nonton. tahu ya. Itu di Kasih barat tahu, ya. di barat kan. Barat. Kalau anaknya lagi numpain tepung atau apa, Di orang barat. tuanya ketawa-ketawa sambil ayo beresin bareng. Kalau Indonesia, Indonesia. oh no, ayo dikit. Jawa itu mah. Iya. Ya tapi dalam niatan agar anaknya tahu biar gak kayak itu lagi. Biar hati-hati. Iya.
Dan rata-rata memang karena kalau minusnya agak menurutku edukasi nih ya. menurutku ya faktornya ya orang tua juga kerjanya capek juga, capek kerja pulang rumah masih ngelihat kayak gitu, emosionalnya akhirnya tinggi. Jadi capek sudah mau jelasin, mau ngedidik tuh capek, jadi akhirnya ya jalan instannya ya gitu, akhirnya mendidik dengan rasa takut. Apa itu sepenuhnya salah? Yo nggak tahu ya itu salah. Nggak, tadi saya bilangnya kalau orang tuanya capek pulang kerja, terus ngeliat anaknya begitu kelakuannya, Dilampiasin ke anak itu. otomatis emosional tinggi kan, Tinggi. karena capek. Anaknya buat salah. Tapi bunda enggak kayaknya. Bunda lagi main HP, tiktokan, ketawa-tawa, terus aku ngeliat, misal aku ngelakuin kesalahan tuh ya, langsung kayak ketawa-tawa nih, langsung moodnya langsung berubah nih. Baru ketawa-ketawa nih, Udah gitu tuh. nggak tahu, mungkin aja. Apa sih? Aku udah lupa. Bunda, emang udah ada HP ya? Nggak contoh. Contoh. Iya, maksud di lingkungan orang. Ya nanti kan orang-orang ngiranya bunda kita seperti itu. Bunda kita tidak seperti itu lah. Bunda kita tidak Gimana? Tapi ya mungkin karena masih terbawa dengan pola lama, masih ada ingatan-ingatan, dan mungkin kebablasan. Cara Jawanya kebablasan. Bisa jadi kebablas, maunya nggak kayak gitu, jadi kayak gitu. Tapi ya rata-rata yang mungkin yang aku tadi udah capek kerja, anaknya buat ulah. Nah, dan ini satu hal lagi ya. They're just human. Orang tua tuh kalau semisal kayak habis mukulin anaknya tuh karena ngelakuin kesalahan, atau enggak mereka sadar mereka tuh salah, tapi mereka gak mau minta maaf, Gengsi. gitu loh. Ya itu Asia banget. Itu Asia banget. Asia banget. Ibu Naya sering batu. Asia banget. Pernah dengar gak orang tua ngucapin minta maaf ke anaknya? Gak pernah. Ada, tapi jarang banget. Jarang. Aku yakin yang nonton pasti Relate ya? gitu ya. Pasti, Relate. karena itu udah pasti. Pasti itu jadi semacam karakter umum. Iya. Jadi orang tua yang ngerasa ya mereka benar gitu. Bahkan ketika mereka ngerasa ini aku salah ya, tapi mereka gak mau minta maaf ke anaknya gitu. Iya kayak di konten-konten kan sering kan. Kayak misal lagi anaknya orang tuanya buat salah gitu kan. Oh. Buat salah atau lagi tengkar tapi yang buat salah itu orang tuanya. Terus disuruh Orang tuanya salah paham. atau apa, akhirnya marah kan, salah kan, tetap salah. Terus dinasihatin lah sama kakak tertuanya, atau dinasihatin sama tetangganya atau sama ibu bapaknya, kakek nenek literally. Oh, ini. Wah, salah duduk aku. Atau mungkin mereka juga sudah merasa salah. Contohnya aku. Menjaluk sepuro, masuk aku. Yang tua saya, yang minta maaf, ya bukan saya. Harusnya ya anak yang minta maaf ke orang tua. Meskipun anak tidak ngelakuin kesalahan. Kan anak nggak ngelakuin kesalahan. Mungkin salah, mungkin tapi kecil. Ya, Tapi maksudnya tetap yang sama-sama harus minta salah maaf gitu loh. anak. Nah, itu karakter umum. Aku nggak tahu juga sih alasannya kenapa kok bisa kayak gitu. Justru kan dengan orang tua minta maaf itu udah ngajarin anaknya kan, buat Iya. selalu minta maaf gitu loh. Kalau misalnya Ada. ada kesalahan ya. Betul. Kenapa kok ada gengsi itu? Entahlah, aneh menurutku. Kalau ya ekstrimnya kalau kata Gus Baha. Gus Baha itu ngomong ini sempat viral dan kontradiktif di mana-mana, sering sampai Gus Baha itu sering di boykot atau katanya pernah diboykot gara-gara statement ini. Nggak ada anak durhaka. Nggak ada anak durhaka. Yang ada orang tua yang durhaka. Kenapa? Satu, yang pengen punya anak tuh siapa? Iya. Yang pengen punya anak tuh siapa? Orang tua kan? Kan kita nggak pengen Dua. dilahirin sih. Anak tuh ngerti apa? Kamu didiknya gimana?
Iya lagi. Ya, karakter anak kan sesuai orang tuanya. Hak anak sudah terpenuhi nggak sebelum kamu minta haknya? Tuh. 3. Hukumnya anak itu titipan dari Tuhan untuk kamu jaga. Kamu juga yang minta. Jadi kok anak yang durhaka? Statement yang sama itu juga disampaikan sama ada salah satu dokter bedah di Malang yang juga sering kontroversial berkaitan dengan statement-statement ilmiah dan statement-statement logika. Nah, Dokter Yu Hasan. Dokter Yu Hasan juga ngomong hal yang sama. Kenapa kok anak yang durhaka? Seharusnya ya orang tua yang durhaka. Yang pengen minta, yang pengen anak siapa? Itu kaitannya ya akhirnya kenapa misal dalam suatu ketika dalam usia tertentu anak buat salah atau karakternya bisa jadi kayak berandalan atau apa, intinya membuat salah lah, hal-hal negatif, ya kita selidiki di awal dulu, hak-haknya sudah terpenuhi enggak, hak pendidikan, hak kasih sayang, hak sandang pangan sudah terpenuhi enggak. Kalau bilang sudah terpenuhi, iya dah, terpenuhi dengan betul dah. Kamu mengkonstruk anak itu dengan baik dah. Pasti ada sesuatu yang salah. Pasti ada sesuatu yang salah karena anak lahir jebrot kecil gak tahu apa-apa. Yang membentuk dia seperti itu ya kamu. Betul, setuju. Yang membentuk dia seperti itu ya kamu. Kalau dia nanti buat salah, ya bukan sepenuhnya salah anaknya ya, meskipun ada latar belakang pertemanan, latar belakang dia ada di lingkungan apa, dia bergaul dengan siapa, mungkin iya. Tapi kan karakter awalnya ada di ini loh, dia jebrot bayi, gak tahu apa-apa, kamu yang membentuk. Orang tua loh yang membentuk. Kok tiba-tiba ketika anak buat salah anak yang durhaka? Seharusnya ya orang tua yang durhaka sudah membuat anak menjadi seperti itu, yang seharusnya tidak boleh seperti itu. Dalam aturan apapun, aturan norma masyarakat di sekitar itu atau aturan norma agama yang dipercaya, sampai dia melanggar semua itu atau sampai dia melakukan hal-hal negatif, ya bukan sepenuhnya salah dia. Kamu loh yang membentuk dia yang seperti itu. Kok tiba-tiba marah? Kok tiba-tiba menjudgment anak itu durhaka? Kamu yang durhaka ke anak. Jadi Dokter Yu Hasan nggak gitu. Kalau aku lupa Gus Bah ngomongnya gimana, tapi inti yang aku ingat ya kayak gitu. Itu juga makanya cara parentingnya Gus Bah itu kayak gini, itu di ceramahnya pernah. Kalau anak membangunkan saya, misal sedang tidur siang, jangan dimarahin ya, pesan di istrinya. Minta apapun, bangunkan saya. Soalnya kan norma-norma umum, apalagi Gus Bah kan kiai, kan tidak boleh diganggu. Anak pun tidak boleh ganggu loh, di aturan-aturan umum pondok pesantren itu. Seorang kiai, padahal bapaknya sendiri itu nggak boleh loh diganggu. Gus Bah itu beda. Lah, kalau anak bangunkan saya, minta apa? Bangunkan saya ya, nanti tak turuti. Istrinya tuh sempat ngomel, sempat bantah loh. Kok ngono Gus? Kenapa kok gitu Gus? Kan enggak sopan. Nah, umum kan, Asia kan? Kan enggak sopan bangunkan bapaknya lagi istirahat. Loh, terus anaknya pengen apa-apa, pengen tuku jajan, jalur nang sopo? Mintanya ke siapa? Kalau nggak minta ke saya, masa mau minta ke orang lain? Nanti kalau minta ke orang lain dia nurut ke orang itu, nyontoh orang itu gimana? Kan saya yang wajib memberikan pendidikan. Salah satu contoh lagi. Lah, anak waktu itu kalau nggak salah dia cerita anaknya tuh suka nonton TV. Suka nonton TV. Dan kalau nggak salah juga dimarahin. Gus Bah ngomong jangan dimarahin. Kalau nonton TV, wong seneng kok masih anak-anak, timbang nonton TV
ke rumah tetangga, ke rumah orang lain, terus nyaman di situ, terus amit-amit tetangganya itu adalah penjudi, amit-amit tetangganya itu adalah orang yang buruk, terus tiba-tiba dia nyontoh orang itu, kan saya yang berdosa. Lebih baik di sini kita awasi, Dibatasin juga. maksudnya setelah seumur tahun. maksudnya hak-haknya itu dipenuhi. Sempat diprotes sama istrinya tuh nih siapa? Kan kalau gitu nggak sopan Gus, bangunkan anaknya, bangunkan bapaknya lagi istirahat. Loh, kalau nggak bangunkan saya, bangunkan siapa? Masa mau minta apa-apa ke orang lain? Kan saya yang wajib memenuhi. Paham nggak maksudnya? Iya. Nah itu pola He was ready. pola pendidikan yang seperti itu yang ideal. Nah, sampai statement ekstrimnya Gus banyak nggak gitu akhirnya. Nggak ada anak durhaka, yang ada orang tua yang durhaka. Soalnya anak-anak dari kecil siapa yang bentuk karakternya? Tetangga, takmir masjid, enggak kan? Orang tua. Tahu wali. Doi, Yoi. Ya, Ya. dulu temenmu SD siapa yang kepikiran bunuh diri?